Setelah Nadeo dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk dibawa di Arab Saudi di detik-detik terakhir keberangkatan para pemain yang bermain di Super League, hari ini eh, Pak Sumarji, manajer timnas senior, ini memastikan bahwa kiper dari PSM yaitu Reza Arya dipanggil untuk bisa dibawa ke Arab Saudi menjelang kualifikasi ronde keempat Piala Dunia 2026. Dikonfirmasi juga oleh manajemen dari PSM bahwa Reza Arya mendapat panggilan tim nasional. Ini menjadi pukulan ataupun berita yang tidak cukup baik dengan pemanggilan kiper kelima dari timnas Indonesia. Ini artinya kiper satu dan juga kedua yaitu Martin Pas dan juga Emil Audero ini belum dapat dipastikan bisa turun atau tidak di pertandingan hidup dan juga mati melawan Arab Saudi dan juga melawan Irak. Memang hingga saat ini ketika saya buat video, Pak Sumarji mengatakan belum ada kabar terbaru soal kondisi dari Emil Audero yang mengalami cedera saat membela klubnya di Serie A yaitu Cremonese. Namun memang masih dikomunikasikan. Namun untuk bisa mempersiapkan worst scenario, akhirnya Reza Arya yang dipanggil untuk bisa menjadi opsi untuk nantinya turun membela timnas Indonesia. Kalau misalkan melihat situasi seperti ini, tampaknya Emil Audero kemungkinan kecil akan bermain pada pertandingan melawan Arab pada hari Rabu depan. Dan juga kita tahu Martin Pas sudah mengalami cedera yang cukup panjang dari bulan Juni atau Juli kalau nggak salah. Dia juga tidak bermain untuk klubnya FC Dallas. Sehingga juga jika nantinya dimainkan, ini tentu akan menjadi timbul pertanyaan apakah Martin Pas siap secara match fitness setelah beberapa bulan ini mengalami cedera, harus tidak bermain, dan juga ini ketika bermain harus melawan Arab Saudi di pertandingan penentu apakah Indonesia bisa lolos atau tidak ke Piala Dunia 2026. Kalau misalkan let's say dua nama itu akhirnya tidak bisa dimainkan, artinya masih ada nama Nadeo, kiper dari Borneo, lalu juga ada nama Hernando Ari, kiper dari Persebaya, dan juga kiper dari PSM yaitu Reza Arya. Kalau misalkan disuruh pilih antara tiga nama ini, kalau gue pribadi memilih Nadeo, karena Nadeo kita tahu memiliki postur yang tinggi. Ini menjadi sangat penting dikarenakan Arab Saudi juga memiliki postur pemain yang tinggi di wilayah Asia, dan juga permainan bola-bola atas dari Arab Saudi ini cukup mematikan dan juga cukup membahayakan, sehingga butuh kiper yang bisa membaca bola dan juga mengambil bola-bola udara yang sangat baik untuk bisa nanti melawan Arab Saudi ataupun melawan Irak, karena Irak pun kita tahu para pemainnya memiliki postur tubuh yang 11-12 dengan Arab Saudi. Sementara untuk Nadeo, untuk kiper dari Persebaya, Hernando Ari, kita tahu secara postur memang lebih pendek dibandingkan dengan Nadeo, meskipun memang Hernando memiliki refleks yang luar biasa. Dan kalau misalkan harus antara dua pemain tersebut yang diturunkan, Nadeo atau Hernando, yang mengkhawatirkan saya adalah bagaimana pengalaman dan juga jam terbangnya. Kalau pengalaman, kita tahu keduanya memiliki pengalaman panjang, entah itu di timnas era sebelumnya. Hernando Ari pun sudah membela timnas sejak kelompok umur, juara juga di SEA Games, sehingga tidak dapat terbantahkan. Tapi terakhir kali mereka bermain itu kalau nggak salah tahun lalu, sehingga ini juga menjadi kekhawatiran karena mereka harus turun di laga sangat penting, meskipun memang kita pada akhirnya harus percaya kepada mereka dan juga mendukung mereka. Apapun nanti performanya, mereka harus bisa menampilkan yang terbaik untuk timnas Indonesia di detik-detik yang riskan seperti ini. Dan tentu peran dari Jay Itzes di depan dari kiper juga sangat dibutuhkan. Dia harus bisa memberikan ketenangan kepada kiper, harus bisa berkomunikasi dengan sangat baik, sehingga ini diharapkan kekompakan chemistry ini bisa terbangun di waktu yang singkat. Meskipun demikian, kita tahu kalau misalkan kita lihat di posisi kiri, ini Calvin Verdong dan juga Dean James memiliki jam terbang yang reguler di klubnya masing-masing, di Go Ahead Eagles dan juga di Lille, dan keduanya bermain sangat baik. Bahkan Dean James kemarin ketika melawan Panathinaikos di Europa League ini memberikan 2 assist yang sangat luar biasa. Memang Dean James memiliki kemampuan ofensif yang lebih baik dibandingkan Calvin Verdong, meskipun memang Calvin Verdong di Lille sendiri, meskipun di pertandingan pertama kalau nggak salah mengalami kekalahan, tapi di 2 pertandingan terakhir di Europa League bisa mengalahkan AS Roma di Rome, sehingga ini juga menjadi
pertanda baik. Di samping juga kita tahu Jayitses bermain sangat baik di Sassuolo, bermain sangat konsisten, memiliki jam terbang juga di klub barunya, bahkan meraih kemenangan 3-1 terakhir, sebelumnya juga menang 1-0 di kandang. Dan Kevin Dix meskipun Bayern Mönchengladbach juga tidak begitu baik di Bundesliga, tapi dia memiliki jam terbang sehingga feeling the game-nya dia dapatkan menjelang pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan juga melawan Irak. Sementara di kanan sepertinya Jakub Sayuri pantas untuk bisa mendapatkan tempat di sisi kanan, karena kita tahu butuh kecepatan yang bisa kita mainkan lagi. Kalau ingat ketika away menahan seri Arab Saudi di kualifikasi ronde sebelumnya, kita memainkan kecepatan-kecepatan yang dimiliki oleh para pemain Indonesia, sehingga Jakub diharapkan bisa menjadi salah satu opsi untuk bisa melancarkan serangan, penyerangan reaktif yang kita harus lakukan ketika para pemain Arab yang diprediksi dia akan bermain terbuka dan juga akan bermain menyerang di hadapan publiknya. Di tengah tentu Joao Paulo Pessi tampaknya tidak akan tergantikan. Di sampingnya Tom Hai yang dimungkinkan untuk bisa bermain, dan untuk satu lagi ini tampaknya akan diperebutkan para pemain yang bermain di Super League. Ada beberapa opsi seperti Rika Buaya yang bermain kita tahu sebagai gelandang box to box, memiliki keterangan, memiliki umpan-umpan kunci yang sangat baik, dribblingnya juga sangat baik, atau justru Mark Locke yang akan dimainkan diduetkan dengan Joao Paulo Pessi, sementara untuk Tom Hai dimajukan ke depan sebagai gelandang serang. Ini menjadi opsi yang begitu baik karena kita tahu kita memiliki sebelumnya kita memiliki kekurangan opsi di lini tengah, tapi sekarang ada beberapa opsi yang bisa dicoba untuk bisa dimainkan oleh Patrick Kluivert. Di depan Ole Romani tampaknya tidak akan bermain 90 menit, melihat hingga saat ini memang di Oxford sendiri belum memainkan pertandingan full, bahkan belum bermain sama sekali dikarenakan cedera yang didapatinya. Tapi kalau misalnya kita lihat dengan Garuda Calling yang dilakukan, artinya secara kondisi tubuh sudah lebih baik, sehingga mungkin bisa menjadi opsi di menit-menit terakhir atau menjadi kunci ketika Indonesia mengalami kebuntuan dalam mencetak gol. Sementara untuk di kanan tampaknya untuk di kanan gua sih lebih memilih Milano Jonathans, karena di Utrecht pun kemarin dia bermain sebagai pemain mengganti di Europa League, dan kita lihat pada saat bermain melawan Chinese Taipei maupun melawan Lebanon, kecepatan, skill dari pemain ini sungguh berbeda bermain di Eropa. Jadi ini menjadi opsi baru yang tentu belum bisa dibaca oleh Arab maupun Irak, karena dia merupakan pemain baru di timnas Indonesia. Ragnar Orangmangun yang mencetak gol ketika melawan Arab Saudi juga diharapkan bisa tampil baik itu sebagai false nine ataupun sebagai sayap kiri, sehingga kita harapkan untuk di lini tengah juga lini depan ini tidak ada hambatan. Tinggal nanti bagaimana Patrick Kluivert memilih pemain yang paling siap menjelang laga melawan Arab Saudi. Kita harapkan yang terbaik, apapun hasilnya ini merupakan momen kita paling dekat dengan Piala Dunia. Apapun hasilnya nanti, jangan pernah menghujat pemain, karena kita tahu kita belum pernah ada di posisi ini, kita belum pernah merasakan hal ini, dan jangan memberikan pressure yang tidak perlu kepada para pemain. Apapun hasilnya, kita dukung, kita tetap bangga dengan Garuda, karena semuanya bercita-cita melihat Indonesia bermain di Piala Dunia. Kapan? Kita tidak tahu, tapi kita harapkan bisa yang terbaik, dan kita juga berdoa semoga Piala Dunia 2026 menjadi debut Indonesia di kontestasi Piala Dunia. Selamanya Garuda.